Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji atas rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang patut dipuji, yang harus kita syukuri nikmat-nikmatnya. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat yang mana kita bisa nikmati di hari ini. Kita tidak akan bisa menuju ke bulan Ramadan kalau bukan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Alhamdulillah ala azza wa jalla. Salatan wa salaman ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang ini. Begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya, para keluarganya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hamba-hambanya, yaitu kita semua yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, siapa sajakah orang-orang yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Apakah semua orang diwajibkan? Maka para ulama radhiyallahu an telah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diperbolehkan berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka mengatakan orang-orang yang diperbolehkan berpuasa di bulan suci Ramadan ialah yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakal. Berakal. Ya. Jadi yang kedua itu berakal. Yang ketiga, baligh. Dan yang selanjutnya ialah orang-orang yang mampu melaksanakannya. Kemudian muqim, yaitu orang-orang yang tidak bepergian atau orang-orang yang menetap. Jadi muqim. Dan yang terakhir, as-salim minal mawani, yaitu orang-orang yang tidak ada nuzur atau unsur, ya, tidak ada unsur untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, atau orang-orang yang tidak ada halangan, ya, orang-orang yang tidak ada halangan untuk tidak berpuasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, barang siapa orang-orang yang berada dalam bulan suci Ramadan dan dia memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang disebutkan tadi. Orang-orang yang beragama Islam, balik,
berakal, mampu melaksanakan ibadah puasa, wasalim minal mawali, muqim, yaitu syarat-syarat orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi, faman syahida minkumus syahr falyasum. Maka barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan itu, maka diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Dalam syarat-syarat itu kita mengetahui bahwasanya ada juga orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, sebagaimana kita ketahui, ialah syarat-syarat itu akan kita bahas. Ya, orang-orang yang tidak boleh atau tidak diperbolehkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang kafir. Ya, sebagaimana syarat yang pertama yang diperbolehkan berpuasa ialah orang-orang yang beragama Islam. Dan juga di pertama kalinya syarat-syarat yang tidak boleh berpuasa ialah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan berpuasa. Ya, tidak diwajibkan atau tidak disuruh untuk berpuasa karena dia orang-orang yang kafir. Karena Allah memerintahkan orang-orang yang beragama Islam. Itu intinya, orang-orang yang beragama Islam. Jadi orang-orang yang beragama Islam sajalah yang diwajibkan untuk puasa. Kalau orang-orang kafir tidak. Ya, jadi orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan berpuasa. Namun ketika dia pindah ke agama Islam, jadi ketika orang kafir itu pindah ke agama Islam, jadi itu puasa yang telah dilewati atau puasa yang telah lalu itu tidak ada syariat untuk menggantikan. Ya, tidak ada syariat untuk mengganti puasa yang telah lalu. Jadi orang-orang kafir itu ketika masuk Islam atau ketika dia meranjak ke orang Islam atau berpindah agama ke orang Islam, maka tidak ada syariat untuk menggantikan puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu balik. Balik. Teman-teman tahu bahwa balik itu orang-orang yang masih kecil. Itu belum balik. Kayak anak SD, belita, anak TK, anak PAUD. Jadi semua orang-orang yang tidak balik. Berarti orang-orang yang tidak balik itu tidak diperbolehkan untuk puasa Ramadan. Namun sejatinya orang tua harus mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa. Walaupun orang-orang itu atau anak-anaknya itu belum balik, ya. Jadi manfaat dari ketika kita mengajarkan anak-anak untuk berpuasa sebelum dia meranjak yang namanya balik, ya. Itu manfaatnya ialah ketika dia sudah balik atau diwajibkannya untuk berpuasa, yaitu ketika dia melaksanakan ibadah puasa, dia tidak ada keberatan, ya. Dia tidak ada keberatan untuk melaksanakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak dari usia dini, ya, sampai ketika dia sudah balik tidak ada lagi hambatan untuk tidak berpuasa. Jadi tidak ada keberatan, ya, tidak ada keberatan untuk dia yang sudah pernah merasakan berpuasa walaupun dia belum balik, ya. Jadi itu manfaat orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa sebelum mereka balik. Ya, itu manfaatnya. Jadi agar anak-anak itu tidak agar anak-anak itu tidak ada keraguan untuk berpuasa, ya. Tidak ada hambatan-hambatan sama sekali karena dia telah melaksanakan puasa, ya. Dia pernah melaksanakan puasa. Jadi itu kita sejatinya orang-orang tua itu harus mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa.
Yang selanjutnya, orang-orang yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa, yaitu orang-orang yang kehilangan akal. Ya. Jadi orang-orang yang kehilangan akal seperti orang-orang gila. Ya. Jadi orang-orang gila itu tidak bisa berpikir lagi. Tidak tahu mau apa, tidak ada niat, tidak ada yang dipikirkan sama sekali. Ya, sebagaimana yang kita telah ketahui atau kita telah lihat, orang-orang gila itu tidak ada pikiran sama sekali, tidak berpikir mau ngapain, apa yang dilakukan sekarang. Dia tidak mengingat apa-apa. Ya, itu orang-orang yang gila atau kehilangan akal. Ya, jadi itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya orang-orang yang tua atau lansia, yang lanjut usia. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya, sebagaimana kita telah ketahui, orang-orang yang lansia itu punya akal. Dia bisa berpikir, bisa berniat. Tapi mungkin dari kalangan orang-orang lansia itu tidak banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa ketika lanjut usia, maka dia wajib membayar fidyah atau memberi makan orang-orang fakir miskin atau yang membutuhkan. Ya, jadi itu orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya juga. Yang selanjutnya ialah orang-orang yang sakit. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, faman kana minkum maridon, ya, faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyam. Ya, jadi orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang sakit juga itu tidak mampu melaksanakan yang namanya puasa. Ya, orang-orang yang sakit itu ketika divonis atau ketika dokter atau ahli mengatakan tidak boleh melaksanakan ibadah puasa, karena kenapa? Akan merusak kesehatan sehingga tidak bisa sembuh. Ya, jadi itu orang-orang yang sakit pula, maka dia akan menggantikannya. Ya, orang-orang yang sakit harus menggantikan puasanya. Ya, faidatun min ayyamil. Ya, itu harus digantikan ketika orang-orang sakit itu tidak mampu berpuasa di hari itu atau di hari-hari lainnya, maka di hari-hari itu juga dia akan menggantinya. Ya, itu mengganti puasanya. Dan yang terakhir ialah orang-orang yang safar. Ya, orang-orang yang safar atau orang-orang yang bepergian. Sebagaimana yang tadi disyarat-syarat, orang-orang yang diperbolehkan berpuasa ialah mukim. Ya, kemudian orang-orang yang tidak diperbolehkan yaitu safar atau orang-orang yang bepergian. Itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Atau mungkin dari orang-orang yang safar itu bisa melaksanakan ibadah puasa, boleh. Ya, tapi sejatinya orang-orang yang tidak atau orang-orang yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa ialah orang-orang yang safar. Karena kenapa? Perjalanan yang sangat jauh, akhirnya sebagian dari kita ketika bepergian jauh itu dalam keadaan haus, akan merusak kesehatan, ya, atau mungkin muntah di tengah jalan. Ya, itu tidak diperbolehkan untuk puasa, tapi diharuskannya untuk berbuka puasa. Ya, jadi itu orang-orang yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semua apa-apa yang disampaikan disimak dengan baik, dan semua apa-apa yang ada dalam isi-isi itu atau penyampaian-penyampaian yang saya sampaikan, semoga semuanya bermanfaat. Ya, insyaallah. Jadi mungkin dari penyampaian saya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.